Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan materi dari buku anggaran yang dikarang oleh saya sendiri Catur Sasongko dan Safrida Rumondang Parulian. Yang akan saya bahas adalah anggaran produksi atau production budget. Oke, buku anggaran yang original dapat diperoleh di lexikabookstore.com atau toko original penerbit Salemba yang ada di Shopee, Tokopedia, dan blibli.com. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari bab 3 buku anggaran karangan Catur Sasongko dan Safrida Rumondang. Setelah mempelajari bab 3, Anda diharapkan dapat memahami pertama, penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi tingkat produksi dan stabilisasi tingkat persediaan. Kita mulai dengan membahas definisi dari anggaran produksi. Apa sih anggaran produksi? Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi atau finished good untuk perusahaan manufaktur yang harus diproduksi oleh perusahaan. Jadi menentukan berapa jumlah barang jadi atau finished good yang harus diproduksi oleh perusahaan. Nah, anggaran produksi pada umumnya disusun setelah anggaran penjualan selesai disusun. Kenapa? Karena anggaran produksi membutuhkan informasi tentang jumlah barang jadi yang diperkirakan terjual di periode mendatang dalam menentukan nanti berapa jumlah barang jadi yang harus diproduksi. Oke. Nah, apa saja data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran produksi? Yang pertama adalah jumlah barang jadi atau finished good yang diperkirakan atau diestimasikan akan dijual di periode anggaran mendatang. Kemudian berapa persediaan akhir barang jadi yang akan disimpan oleh perusahaan dan berapa persediaan awal barang jadi. Jadi anggaran produksi itu terkait dengan finished good ya. Nah, nanti ada lagi anggaran pembelian bahan baku misalnya. Nah, itu terkait dengan direct material. Nah, berikut ini adalah format dari anggaran produksi. Yang pertama, penjualan per unit. Ini berasal dari anggaran penjualan informasinya ya. Nah, di anggaran penjualan diketahui berapa jumlah finished good atau barang jadi yang diperkirakan akan terjual di periode anggaran mendatang. Nah, ditambah dengan berapa kebijakan persediaan akhir barang jadi yang ingin disimpan oleh perusahaan. Perusahaan biasanya juga ingin menstok atau menyimpan barang jadi untuk mengantisipasi jika ada permintaan yang naik lebih tinggi daripada permintaan yang biasa. Tiba-tiba ada permintaan yang di luar ekspektasi perusahaan. Nah, kemudian penjualan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, kita dapat jumlah barang jadi yang dibutuhkan atau yang harus disediakan oleh perusahaan. Dikurangi perkiraan berapa persediaan awal barang jadi di awal periode anggaran, maka kita mengetahui berapa jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, ini adalah anggaran produksi. Jadi formatnya adalah estimasi berapa jumlah unit yang akan terjual ditambah persediaan akhir barang jadi dikurangi persediaan awal barang jadi. Berikut ini adalah contoh penyusunan anggaran produksi. PT Sehati Indah sedang menyusun anggaran produksi untuk produk boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Ada perkiraan jumlah boneka unyil akan terjual 8.000, kemudian persediaan akhir boneka unyil diperkirakan sebesar 2.000 dan persediaan awal boneka unyil sebesar 1.000 unit. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah produksi boneka unyil di bulan Agustus 2008? Atau susunlah anggaran produksi untuk boneka unyil di bulan Agustus 2008. Nah, kita masukkan data penjualan, persediaan akhir barang jadi boneka unyil, dan persediaan awal boneka unyil ke format anggaran produksi. Nah, ini penjualan
ya, dari soalnya atau dari anggaran penjualan. Kemudian kita ketahui dari soal bahwa persediaan akhir barang jadi untuk boneka unyil diestimasikan 2.000 unit dan persediaan awal barang jadinya 1.000 unit. Nah, jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah penjualan ditambah persediaan akhir barang jadi ini harusnya 10.000. Nah, kemudian jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal barang jadi yang diperkirakan ada 1.000, maka jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 9.000. Atau anggaran produksinya adalah 9.000 unit boneka unyil. Nah, jadi inilah hasil akhirnya, jumlah yang diproduksi 9.000, kita menjumlahkan barang jadi yang dibutuhkan dengan menambahkan penjualan dengan persediaan akhir barang jadi. Oke, kemudian jumlah barang jadi yang diproduksi adalah jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah persediaan awal barang jadi. Jadi penjualan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi boneka unyil dikurangi jumlah barang jadi yang dibutuhkan, sama dengan jumlah barang jadi yang dibutuhkan 10.000 dikurangi persediaan awal barang jadi 1.000 unit, maka jumlah produksi yang akan jumlah boneka unyil yang akan diproduksi di bulan Agustus adalah 9.000 unit. Contoh sebelumnya memperlihatkan penyusunan anggaran produksi untuk 1 bulan. Bagaimana kalau anggaran produksi disusun untuk periode anggaran yang lebih dari 1 bulan? Nah, ini adalah tips yang Anda harus lihat, yang harus pahami, Yang pertama, persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi bulan berikutnya. Jadi, persediaan barang jadi katakanlah akhir bulan Februari akan menjadi persediaan awal barang jadi untuk bulan Maret. Oke. Kemudian persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir dalam satu periode akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut. Katakanlah kita menyusun anggaran produksi selama 3 bulan. Nah, persediaan akhir barang jadi di bulan ketiga akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi selama 3 bulan. Gitu ya, nanti ada contohnya lebih jelas lagi. Kemudian persediaan awal di bulan pertama dalam anggaran produksi akan menjadi persediaan awal untuk anggaran produksi yang lebih dari 1 bulan. Contoh berikut ini memperlihatkan penerapan dari 3 hal yang saya sudah jelaskan ini. Berikut ini adalah contoh anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan. PT Sehati Indah ingin menyusun anggaran produksi triwulan ketiga di tahun 2008. Jadi untuk bulan Juli, Agustus, September untuk produk boneka unyil. Berikut ini adalah rencana penjualan dalam unit boneka unyil selama 3 bulan. Bulan Juli jumlah boneka unyil yang diperkirakan terjual adalah 7.000, Agustus 8.000 unit, dan September 10.000 unit. Selama tahun 2008, PT Sehati Indah ingin agar tingkat persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 1.000 unit. Berikutnya saya akan jelaskan tahapan-tahapan dalam menyusun anggaran produksi untuk periode anggaran lebih dari 1 bulan. Langkah yang pertama, kita menyusun format anggaran produksi untuk triwulan ketiga tahun 2008 seperti berikut ini. Jadi ada untuk bulan Juli, Agustus, September, dan total selama Juli sampai September. Ada penjualan dalam unit, kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi. Nah, itu namanya jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Dikurangi persediaan awal barang jadi, kita dapat jumlah barang jadi yang akan diproduksi setiap bulannya, ya, dari bulan Juli sampai September. Nah, jumlah yang diproduksi bulan Juli ditambah Agustus ditambah September harus sama dengan jumlah total ini. Oke. Langkah yang kedua adalah kita memasukkan data penjualan selama bulan Juli sampai September 2008, persediaan akhir barang jadi bulan September, dan persediaan awal barang jadi di bulan Juli ke dalam format anggaran produksi. Nah,
Jadi ini anggaran penjualan di bulan Juli diperkirakan terjual 7.000, Agustus 8.000, September 10.000. Maka total jumlah yang akan terjual di bulan Juli sampai dengan bulan September diperkirakan kita jumlahkan dapat 25.000 unit. Ditambah persediaan akhir barang jadi, di kebijaksanaan perusahaan adalah selalu ingin memiliki persediaan akhir barang jadi sebesar 1.000 unit. Maka tambahkan di 1.000, 1.000, 1.000. Nah, ini totalnya bukan 3.000. Karena persediaan akhir barang jadi untuk yang total selama 1 triwulan ini, itu adalah persediaan akhir barang jadi di akhir di akhir bulan September. Jadi triwulan ketiga itu dimulai bulan Juli dan diakhiri bulan September. Makanya diambil 1.000 ini. Nah, dapat 1.000. Nah, kemudian persediaan awal barang jadi juga 1.000. Ya. Nah, persediaan barang jadi awal juga bukan 3.000, tapi dia ambil yang ini. Nah, untuk yang total itu persediaan awal barang jadi berasal dari persediaan awal barang jadi di awal triwulan. Di sini adalah di awal bulan Juli. Langkah ketiga atau langkah terakhir dalam penyusunan anggaran produksi untuk periode anggaran lebih dari 1 bulan adalah yang pertama, kita menjumlahkan penjualan setiap bulan dengan persediaan akhir barang jadi. Setelah itu, kita menghitung jumlah barang jadi yang akan diproduksi selama setiap bulan selama triwulan itu dan jumlah yang diproduksi untuk total 1 triwulan ketiga. Nah, seperti ini ya, kita lihat ya. Jadi, penjualan dalam unit 7.000, 8.000, dan 10.000, maka total penjualan 1 triwulan adalah 25.000. Kemudian ditambah persediaan barang jadi, bulan Juli 8.000, Agustus 9.000, September 11.000. Nah, ini persediaan akhir barang jadinya ambil dari yang bulan September. Nah, 1.000 ya. 25 plus 1.000, 26.000. Kalau ditanya, kenapa nggak sama jumlah barang jadi yang dibutuhkan total per bulannya dengan triwulan? Karena memang nanti yang harus sama itu yang bawah ini nih. Jumlah yang diproduksinya. Oke. Kemudian dikurangi persediaan akhir barang jadi di bulan Juli 1.000, Agustus 1.000, September 1.000. Nah, ini yang 1.000 ini diambil dari yang persediaan awal barang jadi di awal bulan Juli, di awal triwulan. Nah, jumlah barang jadi yang diproduksi setiap bulannya adalah jumlah barang jadi yang dibutuhkan, contoh bulan Juli, dikurangi persediaan awal barang jadi. Maka di bulan Juli 7.000, Agustus 8.000, September 10.000, total 25.000. Nah, ini harus sama nih. Kalau kita lihat 7.000 plus 8.000 plus 10.000 akan sama dengan 25.000. Jadi jumlah produksi bulan Juli itu 7.000, Agustus 8.000, September 10.000, dan total selama 1 triwulan, triwulan ketiga itu yang diproduksi adalah 25.000 unit. Berikut ini adalah 2 kebijakan tingkat produksi yang dapat diterapkan oleh perusahaan terkait dengan berapa jumlah produksi per bulannya. Nah, ada 2 kebijakan. Yang pertama adalah stabilisasi produksi. Dalam artian di sini adalah jumlah yang diproduksi setiap bulan atau setiap periode itu sama. Katakanlah perusahaan menyusun anggaran bulanan, anggaran produksi bulanan. Berarti jumlah produksi bulan Januari, Februari, sampai Desember itu sama. Nah, itu dapat digunakan oleh perusahaan yang jumlah permintaan per bulannya dalam 1 tahun itu tidak terlalu berbeda. Atau jumlah yang stabilisasi persediaan. Nah, ini penerapannya adalah jumlah persediaannya stabil dia, tidak fluktuatif. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana penerapannya. Kita mulai dengan kebijakan stabilisasi produksi. Kenapa perusahaan menerapkan stabilisasi produksi? Pertama, biaya produksi yang sama setiap bulannya, jumlah pegawai cenderung tetap setiap bulannya, maka jumlah produksi setiap bulan yang stabil akan lebih tepat digunakan. Kalau jumlah produksinya tidak sama, sedangkan jumlah karyawannya sama, berarti perusahaan akan memiliki ada kapasitas penganggur dari pekerja yang tidak berproduksi. Nah, mesin akan berproduksi lebih efisien jika tingkat produksi barang stabil setiap tahunnya. Jadi mesinnya digunakan untuk produksi dalam tingkat kegunaan yang sama. Kalau tingkat penggunaan mesinnya itu berfluktuasi dan sangat tinggi,
Nah, itu ditakutkan mesinnya tidak berproduksi secara efisien. Berikut ini adalah contoh dari penerapan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi produksi. PT Krasindo Pratama menerapkan kebijakan stabilisasi produksi dalam menyusun anggaran produksi produk Double B. Berikut ini adalah data-data penjualan, persediaan awal dan akhir barang jadi selama bulan Oktober sampai Desember 2008. Jadi anggarannya dibuat di triwulan keempat untuk bulan Oktober, November, dan Desember, dan total triwulan keempat 2008. Di bulan Oktober, jumlah barang jadi yang diperkirakan terjual adalah 6.400 unit, November 5.600 unit, dan Desember 4.000 unit. Kemudian persediaan akhir untuk bulan Desember adalah 2.000 unit, sedangkan persediaan awal di bulan Oktober adalah 6.000 unit. Jadi perusahaan punya persediaan awal bulan Oktober 6.000 dan diperkirakan di akhir bulan Desember itu persediaannya atau persediaan akhirnya adalah 2.000 unit. Langkah yang pertama adalah menyusun format anggaran produksi untuk triwulan keempat tahun Desember 2008 seperti tabel di bawah ini. Jadi ada penjualan bulan Oktober, ada untuk bulan produksi Oktober, November, Desember, dan total triwulan keempat. Nah, seperti biasa formatnya penjualan dalam unit ditambah persediaan akhir barang jadi sama dengan total barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan barang jadi awal, dapat jumlah barang jadi yang akan diproduksi selama bulan Oktober, November, dan Desember, dan total triwulan keempat di tahun 2008. Langkah kedua adalah memasukkan data penjualan dalam unit, persediaan akhir barang jadi, ini untuk yang bulan Desember, dan persediaan awal barang jadi untuk yang bulan Oktober. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, kita lihat ya. Jadi, ini penjualan data dari slide sebelumnya, silakan lihat kembali. Ya, ini Oktober penjualan 6.400, November 5.600, Desember 4.000, maka totalnya Oktober plus November plus Desember penjualannya diperkirakan sebesar 16.000 unit. Kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi, ini adalah persediaan akhir di bulan Desember. Dari soal 2.000, maka tambah 2.000. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi, ini persediaan awal barang jadi di bulan Oktober. Data dari soal, ini juga 6.000. Oke. Langkah ketiga, kita melengkapi kolom total triwulan keempat yang masih belum terisi dengan melakukan operasi penambahan dan pengurangan, seperti terlihat sebagai berikut. Nah, jadi, jumlah total penjualan triwulan keempat adalah 16.000, ditambah persediaan akhir barang jadi per 31 Desember, itu 2.000, maka total barang yang dibutuhkan satu triwulan adalah 18.000. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi bulan tanggal 1 Oktober sebesar Rp6.000. 6.000 unit, sorry. Maka jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah total barang jadi yang dibutuhkan 1 triwulan, 18.000 dikurangi persediaan awal barang jadi per 1 Oktober. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 12.000. Nah, kenapa kita mencari dulu totalnya yang diproduksi berapa? Karena kita menganut kebijakan stabilisasi produksi, di mana jumlah produksi setiap bulannya itu dibuat sama. Langkah keempat adalah kita membagi jumlah total produksi di triwulan keempat ya, dengan jumlah bulan yang ada dalam triwulan keempat. Jadi dalam contoh di sini, total produksi selama 3 bulan di triwulan keempat adalah 12.000. Karena satu triwulan itu terdiri dari 3 bulan, maka jumlah produksi per bulan adalah 4.000. Nah, ini adalah total produksi satu triwulan keempat dibagi dengan total bulan dalam triwulan adalah 3. Berarti setiap bulannya, Oktober, November, Desember, diproduksi 4.000 unit. Ingat, stabilisasi produksi. Seperti terlihat seperti di bawah ini. Jadi total di sini 12.000 yang diproduksi
di triwulan keempat 2008. Dalam satu triwulan ada 3 bulan, 12.000 kita bagi 3, maka per bulannya Oktober, November, dan Desember yang diproduksi sama-sama 4.000 unit. Langkah kelima adalah kita menghitung total barang jadi yang dibutuhkan untuk bulan Desember 2008. Diperoleh dengan cara menambahkan penjualan bulan Desember ditambah dengan persediaan akhir bulan Desember. Penjualan di bulan Desember diperkirakan sebanyak 4.000 unit, adapun persediaan akhir barang jadi di akhir bulan Desember diperkirakan sebanyak 2.000 unit. Maka jumlah yang dibutuhkan selama bulan Desember 2008 adalah 6.000 unit. Nah, persediaan awal barang jadi di bulan Desember atau per tanggal 1 Desember diperoleh dengan cara mengurangkan total barang jadi yang diperlukan, yang diperoleh dari sini ya, yang 6.000, dikurangi jumlah produksi barang jadi bulan Desember. 4.000 tadi kita sudah lihat di langkah keempat. Maka persediaan awal barang jadi adalah 2.000. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kan tadi dua angka ini belum ada. Nah, yang ada adalah angka 4.000. Ini adalah jumlah barang jadi yang diproduksi dan penjualan dalam unit serta persediaan akhir barang jadi. Nah, penjualan dalam unit ditambah persediaan akhir barang jadi adalah 6.000. Nah, total barang jadi yang dibutuhkan 6.000, yang diproduksi 4.000, maka 2.000 ini adalah 6.000 total barang jadi yang dibutuhkan dikurangi jumlah yang diproduksi 4.000, dapat 2.000. Nah, sekarang kita tinggal melengkapi aja sebetulnya. Persediaan awal barang jadi Desember itu akan menjadi persediaan akhir barang jadi bulan November. Nah, ini akan di sini nih. Nah, ingat ya, persediaan akhir barang jadi suatu bulan akan jadi persediaan awal barang jadi bulan berikutnya. Jadi gampangnya persediaan akhir bulan November akan menjadi persediaan awal bulan Desember. Yang kita ketahui persediaan awal bulan Desember, maka persediaan akhir bulan November adalah 2.000. Nah, sama nih, 5.600 tambah 2.000, kita dapat 7.600. Di sini, total barang jadi yang dibutuhkan di bulan November. Yang diproduksi 4.000, maka di sini harus 3.600. Nah, 3.600. Nah, persediaan awal barang jadi November adalah persediaan akhir di bulan sebelumnya, di bulan Oktober. Maka di sini 3.600. Nah, ini kita lihat nih kalau kita salah nanti ya. Nah, 6.400 ditambah 3.600 ini adalah 10.000. Nah, data ini sudah dapat di awal 6.000. Maka total barang jadi yang dibutuhkan 10.000 dikurangi 6.000, persediaan awal barang jadi 1 Oktober, kita dapat 4.000. Nah, jadi ini otomatis seperti ini. Kalau ini bukan 10.000, ini nggak 4.000 nih, berarti salah. Ya, jadi ingat, stabilisasi produksi adalah kita hitung dulu total produksi dalam satu periode, di sini satu triwulan, kemudian dibagi berapa bulan dalam triwulan, bagi 3. Yang penting jumlah produksi ini harus sama setiap bulannya, dan angka-angka ini akan tepat sama. Oke, nah ini hasil akhirnya. Kita lihat ya, stabilisasi produksi. Berarti produksi di setiap bulan dalam triwulan keempat ini harus sama. 4.000. 4.000, totalnya sama 12.000. Dengan perhitungan ke bawah sini ya. Footingnya sama dengan cross footing. Ini angka-angka ini tinggal ingat, persediaan awal Desember akan jadi persediaan akhir November. Persediaan awal November akan jadi persediaan akhir bulan Oktober. 6.000 persediaan awal bulan Oktober dan 2.000 persediaan akhir di bulan Desember. Ini data dari soal. Oke. Nah, berikutnya kita beralih ke kebijakan stabilisasi persediaan. Dengan kebijakan stabilisasi persediaan, tingkat persediaan diharapkan tidak berfluktuasi
secara berlebihan, katakanlah dari bulan ke bulan atau dari triwulan ke triwulan berikutnya. Kemudian yang kedua, menjamin bahwa kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap dalam setiap periode. Nah, kebijakan ini tepat digunakan untuk perusahaan yang memiliki ruang penyimpanan persediaan yang terbatas atau menghadapi biaya sewa gudang yang tinggi. Oke, sekarang kita beralih ke contoh anggaran produksi yang menerapkan kebijakan stabilisasi persediaan. PT Pancaran Sinar Mulia atau PSM menerapkan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan untuk menentukan jumlah yang akan diproduksi atau dalam menyusun anggaran produksinya. Berikut ini adalah data-data penjualan, persediaan awal dan barang jadi PT PSM selama triwulan keempat di tahun 2008, Oktober sampai Desember. Penjualan dalam unit Oktober 8.000, November 12.000, dan Desember 10.000. Kemudian persediaan akhir barang jadi di 31 Desember 7.200 dan persediaan awal per 1 Oktober adalah 4.800 unit. Seperti biasa, langkah pertama kita membuat format anggaran produksi, ya. Seperti ini. Oke. Langkah yang kedua, kita memasukkan data penjualan bulan Oktober sampai Desember 2008, persediaan akhir barang jadi bulan Desember, dan persediaan awal barang jadi bulan Oktober. Seperti terlihat seperti berikut ini. Oke. Penjualan bulan Oktober 8.000, November 12.000, Desember 10.000, total 30.000. Kemudian persediaan akhir barang jadi per 31 Desember dari soal adalah 7.200 dan persediaan awal barang jadi 1 Oktober adalah 4.800. Langkah berikutnya adalah kita menghitung perubahan tingkat persediaan barang jadi setiap bulannya. Dari soal kita dapatkan jumlah persediaan akhir barang jadi di Desember lebih banyak 2.400 unit dibandingkan persediaan awal barang jadi Oktober. Jadi persediaan awal barang jadi di bulan Oktober itu adalah 4.800. Nah, kemudian persediaan akhir di bulan Desember ya. Akhir di bulan Desember itu adalah 7.200. Nah, ini awal Oktober. Jadi persediaan awal Oktober 4.800, persediaan akhir Desember 7.200 bertambah 2.400 unit. Ya, lebih banyak 2.400 unit. Nah, pertambahan persediaan sebanyak 2.400 unit ini terjadi merata selama 3 bulan. Maka 2.400 kita bagi 3, jadi pertambahan persediaannya itu adalah 800 unit per bulannya. Oke, 800 unit. Jadi langkah ketiga ini adalah kita bandingkan persediaan awal barang jadi di awal bulan Oktober dengan persediaan akhir barang jadi di 31 Desember. 7.200 dikurangi 4.800 berarti bertambah persediaan barang jadinya itu sebanyak 2.400. Nah, karena dalam satu triwulan ada 3 bulan, maka pertambahan persediaannya adalah 2.400 bagi 3 yaitu 800 unit. Setelah langkah ketiga tadi kita hitung, maka format anggaran produksinya adalah sebagai berikut ini. Jadi ini data yang awal tadi, penjualan dalam unit, persediaan akhirnya 7.200 dan persediaan awal barang jadi 4.800. Sudah kita hitung penambahannya tiap bulan, persediaan awal barang jadi adalah 800 unit. Maka persediaan awal barang jadi November 4.800 tambah 800 5.600. Persediaan awal barang jadi bulan Desember 5.600 plus 800 6.400. Berikutnya langkah keempat, kita gunakan langkah seperti ini. Persediaan akhir suatu bulan akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Persediaan akhir bulan November diperoleh dari persediaan awal bulan Desember, yaitu 6.400, seperti berikut ini. Jadi, persediaan awal bulan Desember itu adalah 6.400 yang kita sudah hitung dari langkah ketiga.
Persediaan awal bulan Desember akan menjadi persediaan akhir bulan November. Nah, begitu juga persediaan awal bulan November akan menjadi persediaan akhir barang jadi bulan Oktober. Nah, ya. Jadi 6.400 persediaan awal barang jadi bulan Desember akan menjadi persediaan akhir barang jadi bulan November. Persediaan awal barang jadi bulan November akan jadi persediaan akhir bulan Oktober. Langkah kelima adalah menyelesaikan anggaran produksi dengan menghitung total barang jadi yang diperlukan dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi selama bulan Oktober sampai Desember 2008 dan total selama 3 bulan atau triwulan keempat 2008 seperti diperlihatkan tabel berikut ini. Nah, pertama penjualan dalam unit Oktober 8.000, persediaan akhir barang jadi dari persediaan awal barang jadi November 5.600, total barang jadi dibutuhkan bulan Oktober adalah 13.600. Dikurangi persediaan awal barang jadi, data dari soal 4.800 dapat 8.800. November seperti juga Desember, nah total penjualannya total selama 3 bulan, 7.200 berasal dari bulan persediaan akhir bulan Desember, dibutuhkan 3.700, 4.800 persediaan awal barang jadi berasal dari yang tanggal 1 Oktober. 3.700 kurang 4.800, 32.400. Ini harus sama dengan penjumlahan jumlah produksi bulan Oktober, November, Desember. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan materi pada buku anggaran karangan Catur Sasoko dan Safrida Parulian Parulian. Materinya adalah bab 3 penyusunan anggaran produksi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.